Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan naskah akademik kami yang berjudul Pemenuhan Hak Mahasiswa Atas Pendidikan yang Berkeadilan, Tinjauan terhadap Praktik Pemaksaan Komersial Buku dalam Lingkungan Perguruan Tinggi. Bangsa Indonesia telah menetapkan tujuan bernegaranya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penyelenggaraan pendidikan yang adil dan martabat. Pendidikan tinggi itu tidak hanya berfungsi mencetak sumber daya manusia yang unggul, tapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, integritas, dan juga penghormatan terhadap hak setiap mahasiswa. Dalam lingkungan perguruan tinggi, terdapat hubungan yang tidak setara antara dosen dan mahasiswa. Dosen memiliki kewenangan akademik, termasuk dalam proses penilaian, sementara mahasiswa itu berada pada posisi yang bergantung pada keputusan tersebut. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki dosen harus digunakan secara profesional dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar proses pendidikan. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan juga bermartabat, termasuk dalam dunia pendidikan. Kaitan dengan hal tersebut, praktik pemaksaan pembelian buku oleh dosen yang disertai ancaman nilai bagi mahasiswa yang tidak memenuhinya merupakan bentuk penyalahgunaan dalam relasi kekuasaan. Tindakan ini itu dapat merugikan mahasiswa baik secara ekonomi maupun akademik, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam beraktivitas. Selain itu, pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Hak tersebut mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang bebas dari tekanan, paksaan, dan juga eksploitasi. Oleh karena itu, negara dan institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk melindungi mahasiswa serta memastikan bahwa proses pendidikan itu berjalan berdasarkan prinsip integritas akademik, transparansi, dan juga keadilan. Dengan demikian, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara adil, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi serta Pancasila. Tahukah kamu, di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, praktik dosen untuk mewajibkan mahasiswanya membeli buku karangannya sendiri itu bukan rahasia umum lagi loh. Ternyata hal ini telah terjadi berulang dari tahun ke tahun di berbagai fakultas Untirta tentunya. Fenomena dan data lapangan berdasarkan wawancara dengan Presiden Mahasiswa BEM KBM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyatakan bahwa praktik ini bukan hanya terjadi di satu fakultas saja, tetapi tersebar di berbagai fakultas, termasuk di mata kuliah tingkat universitas yang diikuti oleh mahasiswa lintas fakultas. Bahkan Presiden mahasiswa sendiri pun pernah mengalaminya, di mana sejak semester awal kuliah itu modusnya sangat konsisten sekali, di mana dosen itu menyampaikan sejak awal bahwa materi kuliah ini ada di buku tertentu dan wajib untuk dibeli oleh mahasiswa. Dari sekedar buku fisik, kemudian ini berkembang menjadi kewajiban untuk membeli modul bahkan hingga PPT, yang salah satunya kasus ini tembus harga 70.000 per mahasiswa, yaitu modul. Dari pembelian wajib buku tersebut itu tidak ada alternatif digital, dan kewajiban ini sering dikaitkan secara tidak resmi dengan nilai akademik. Kenapa mahasiswa diam meski keluhan beredar luas dari mulut ke mulut atau hampir tidak ada yang melapor lewat saluran resmi? Kenapa? Karena mahasiswa takut nilai mereka yang menjadi taruhannya. Sebuah lingkaran ketakutan yang melumpuhkan sistem pengaduan yang sudah ada. Fenomena ini bisa dibaca lewat konsep relasi kuasa Michael Foucault yang menyatakan kuasa dosen tidak bekerja lewat paksaan terbuka, tetapi lewat ketergantungan akademik. Dosen yang memegang nilai dan juga kelulusan, dan akibatnya praktik ini dinormalisasi bukan ditolak. Inilah kenapa Untirta butuh regulasi tegas, batas jelas, kewajiban akademik versus penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan pelapor, dan sanksi efek jerak. Dan karena diam itu bukan berarti tidak ada masalah. Teman-teman, kalau ada dosen yang meminta mahasiswanya untuk membeli sebuah buku, mungkin bagi sebagian orang hal tersebut wajar. Ya wajar dong namanya juga kuliah. Nah, tapi tunggu dulu. Persoalannya bukan pada bukunya tersebut, melainkan persoalannya adalah ketika mahasiswa tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih. Karena dalam pendidikan yang seharusnya dijual bukanlah buku, melainkan pengetahuan. Dan pengetahuan tidak boleh dikunci hanya pada satu produk yang harus dibeli oleh mahasiswa. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan mahasiswa dari Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan juga mahasiswa dari jurusan Ilmu Peternakan serta dosen dari Ilmu Pemerintahan, kami menemukan satu pola yang sama, yaitu mahasiswa tidak memiliki keberanian untuk menolak.
Di Fakultas Hukum misalnya, mahasiswa diminta untuk membeli sebuah buku yang akan dijadikan sebagai referensi utama dalam perkuliahan. Nah, namun ternyata selama perkuliahan, buku tersebut jarang digunakan dalam pembelajaran. Sementara dari jurusan lain, yakni dari jurusan peternakan, juga mengalami hal serupa, di mana dosen meminta mahasiswanya untuk membeli sebuah buku, dan di sini terdapat ancaman ketika mahasiswa tidak mau membeli buku dari dosen tersebut, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai E pada mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Pertanyaannya, jika tujuan utamanya adalah untuk pembelajaran, mengapa dosen tidak menyediakan alternatif lain yang bisa diakses dengan lebih mudah oleh mahasiswa, seperti dengan menggunakan modul, PDF, artikel ilmiah, ataupun dengan menggunakan PowerPoint yang memudahkan mahasiswa untuk memahami materi yang dipelajari. Tidak menutup kemungkinan, di era digital sekarang ini, ilmu pengetahuan tidak lagi bergantung pada buku cetak. Karena itu, ketika mahasiswa merasa harus membeli buku tertentu agar mendapatkan nilai yang sempurna di perkuliahan, dan agar dapat mengikuti perkuliahan, yang sedang dibatasi bukan hanya pilihan mereka, tapi juga akses mereka terhadap pendidikan. Jika demikian, maka kita tidak lagi berbicara tentang kebutuhan akademik, melainkan penggunaan otoritas akademik untuk mempengaruhi keputusan mahasiswa. Nilai itu seharusnya diberikan berdasarkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, pemahaman materi yang dimiliki oleh mahasiswa, dan serta hasil belajar mereka selama 1 semester, bukan berdasarkan apakah mahasiswa tersebut membeli buku atau tidak membeli buku. Dan dari sisi ekonomi, praktik ini juga cukup problematis, di mana kondisi finansial semua mahasiswa tersebut pastinya berbeda-beda. Bagi sebagian mahasiswa, mungkin harga buku yang kisaran di 100 ribuan itu terlihat kecil bagi mereka, namun bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, kisaran tersebut mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan ketika mereka dipaksa untuk membeli buku tersebut, harus ada kebutuhan yang mereka korbankan. Lebih jauh lagi, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa yang ada di kampus. Dosen memiliki kewenangan untuk memberikan nilai dan menentukan evaluasi bagi mahasiswa, sementara mahasiswa bergantung pada keputusan tersebut. Akibatnya, banyak mahasiswa yang memilih untuk diam bukan karena tidak ada masalah, tapi karena mereka takut. Takut nilainya berpengaruh, takut menghadapi perlakuan berbeda, dan takut untuk menghadapi konsekuensi yang tidak bisa mereka lawan. Karena itu, minimnya laporan bukan berarti tidak terjadi masalah. Bisa jadi justru menunjukkan bahwa mahasiswa belum merasa aman untuk berbicara. Dan pada akhirnya, isu ini bukan hanya tentang buku, tapi juga tentang kebebasan mahasiswa untuk memilih dan mengakses pendidikan secara adil. Landasan yuridis. Secara yuridis, pendidikan tinggi merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara dan lembaga pendidikan. Artinya, mahasiswa tidak hanya berhak untuk mengikuti perkuliahan, tetapi juga berhak mendapatkan proses pendidikan yang adil, transparan, dan bebas tekanan. Permasalahan muncul ketika pembelian buku, modul, atau bahan ajar tertentu tidak lagi bersifat sebagai ajuran akademik, tetapi juga berubah menjadi kewajiban dan dikaitkan dengan nilai mahasiswa. Dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa, terdapat ketimpangan relasi kuasa karena dosen memiliki kewenangan dalam proses pembelajaran, penilaian, hingga kelulusan. Oleh karena itu, ketika kewenangan tersebut digunakan untuk menekan mahasiswa agar membeli buku tertentu, maka praktik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang akademik. Dalam naskah akademik yang dibuat oleh kelompok kami, landasan hukum yang digunakan antara lain UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2008 tentang buku, serta Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2004 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun, aturan-aturan tersebut itu masih belum sepenuhnya memberikan pengaturan teknis mengenai pelindungan mahasiswa dari pemaksaan pembelian buku dan penyalahgunaan relasi kuasa di kampus. Karena itu, diperlukan regulasi internal berupa peraturan rektor yang dapat memberikan kepastian hukum, menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, melindungi identitas pelapor, serta memberikan sanksi yang jelas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Adapun rumusan masalah dalam naskah akademik kelompok kami meliputi 4 hal. Pertama, permasalahan apa yang dihadapi terkait kekerasan, tekanan, dan penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, mengapa peraturan rektor perlu dibentuk sebagai dasar penyelesaian masalah. Ketiga, apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan regulasi tersebut. Keempat, apa sasaran ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan yang ingin diwujudkan. Dan juga harus ada sekali ideologi tentang mahasiswa as pendidikan yang adilan, yaitu tinjauan terhadap praktik keadilan buku dalam lingkungan perguruan tinggi. Itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi serta menganalisis praktik permasalahan pembelian buku yang masih terjadi dalam proses belajaran dengan siswa untuk memperoleh pendidikan dan juga tidak diskriminatif. Nah, kajian itu bertujuan untuk menelaah berbagai faktor yang mendorong munculnya praktik tersebut.
baik yang berkaitan dengan spekulasi, budaya akademik, maupun adanya ketidakseimbangan hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Dan di samping ini, naskah akademik ini tuh bertujuan untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh praktik pemaksaan pembelian buku terhadap mahasiswa, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun sosial, sehingga dapat diketahui sejauh mana praktek tersebut mempengaruhi akses dan juga kesempatan mahasiswa dalam memperoleh pendidikan yang layak. Melalui kajian ini juga diharapkan dapat dirumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis yang menjadi dasar bagi pembentukan regulasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, memperkuat perlindungan hak mahasiswa, serta menciptakan mekanisme pengawasan dan penyelesaian pengaduan yang efektif dan juga akuntabel di lingkungan perguruan tinggi. Selain adanya tujuan, di sini juga adanya kegunaan dalam penyusunan naskah akademik ini. Ini tuh dapat diharapkan mendukung gitu terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan juga penghormatan terhadap hak-hak mahasiswa. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya dasar akademik dan juga argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembentukan regulasi mengenai pencegahan praktek pemaksaan pembelian buku serta bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya dalam lingkungan perguruan tinggi. Kritisnya, naskah akademik ini diharapkan memberi keterangan kajian di bidang hukum, pendidikan, etika profesi dosen, dan juga tata kelola perguruan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak mahasiswa dan terciptanya hubungan akademik yang profesional. Selain itu, naskah ini tuh dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian atau kajian lanjutan tentang mengenai upaya mengungkap pendidikan tinggi yang berkeadilan. Sementara itu, dari sisi praktisnya, naskah akademik itu diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan internal yang menjamin terpenuhnya hak mahasiswa atas pendidikan adil dan juga bebas dari tekanan. Naskah ini juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan, penyediaan mekanisme pengadilan yang memberikan perlindungan kepada mahasiswa serta menjadi dasar dalam penegakan sanksi terhadap tindakan tentangan dengan akhlak etika. Selanjutnya, metode penyusunan naskah. Pada penyusunan naskah akademik ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal. Metode ini dipilih karena kajian yang dilakukan tidak hanya melihat aturan hukum yang berlaku saja, tetapi juga menelaah bagaimana praktik yang terjadi di lingkungan kampus terkait pemaksaan pembelian buku atau bahan ajar oleh dosen kepada mahasiswa. Pendekatan sosiolegal ini memungkinkan peneliti menghubungkan aspek hukum dengan kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, regulasi yang dirumuskan dapat sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi oleh sivitas akademik. Nah, data yang digunakan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak di lingkungan kampus, seperti dosen, pengurus BEM universitas dan BEM fakultas, dan juga mahasiswa. Wawancara ini dilakukan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan kebutuhan terkait praktik pembelian buku, bentuk tekanan yang dirasakan mahasiswa, serta kebutuhan akan regulasi internal kampus. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen kelembagaan yang relevan dengan tema penelitian. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur agar informan dapat memberikan penjelasan secara lebih bebas dan mendalam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan dalam beberapa tema utama, seperti bentuk pemaksaan pembelian buku, dampaknya terhadap mahasiswa, relasi antara dosen dan mahasiswa, serta kebutuhan pengaturan di dalam kampus. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan urgensi, tujuan, dan substansi pengaturan yang akan dituangkan dalam rancangan regulasi. Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, ketentuan hukum, dan berbagai sumber literatur yang relevan.